warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Marzuki dengan NIM D02193999. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pendeteksi kesalahan. Kesalahan adalah proses alami yang dapat terjadi pada setiap bagian dari sistem komunikasi data. Namun demikian, perlu adanya langkah-langkah bagi perbaikan melalui evaluasi terhadap penyebab terjadinya kesalahan dan menyelidiki kemungkinan yang terjadinya kesalahan dalam proses transmisi maupun data terminal. Sistem kontrol kesalahan dapat disisipkan dalam bagian-bagian pendeteksi akan tertapu. Tetapi ada pertimbangan lain yang turut dipertimbangkan. Misal perlu adanya penekanan biaya untuk operasi kontrol kesalahan ini jangan sampai melebihi biaya sehingga biaya sistem yang dibangun menjadi mahal. Pada umumnya, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam komunikasi data pada umumnya dapat diperkirakan, atau dengan kata lain, kesalahan-kesalahan yang terdeteksi pada suatu bagian dalam sistem transmisi data mungkin dapat dideteksi pada bagian lain. Jenis-jenis pendeteksi error. Yang pertama adalah bit parity. Diberikan suatu kode bit, frame atau message, transmitter membentuk serangkaian n bit yang dikenal sebagai frame cake sequence (FVS). Jadi, frame yang dihasilkan terdiri dari K tambah N bits. Receiver kemudian membagi frame yang datang dengan beberapa angka, dan jika ada remitter atau sisa dianggap error atau tidak ada. Cara-cara yang digunakan untuk menjalankan bit parity yaitu modulo 2 arithmetic, menggunakan penjumlahan binari dengan tanpa carry, di mana hanya merupakan operasi eksklusif OR. Yang kedua, polynomials dalam bentuk variabel X dengan koefisien-koefisien binari. Koefisien-koefisien tersebut dihubungkan dengan bit-bit binari. Selanjutnya yaitu konsep umum cake. Konsep umum kerja parity cake. Konsep umum parity cake adalah sebuah sistem yang membuat pihak terminal tertuju tahu bahwa data yang ia terima tersebut sama atau tidak dengan data yang dikirim oleh terminal pengirim. Cara pertama, pihak pengirim akan menambahkan satu bit tambahan atau yang lebih dikenal dengan nama parity bit pada data untuk menggambarkan karakteristik dari data tersebut. Nilai dari bit parity 1 atau 0
tidak diperoleh secara sembarangan. Dalam proses transmisi data tadi dikirim bersamaan, dan kita anggap data yang dapat dikirim dengan sukses. Apabila hasil pembacaan dekodisasi data terkirim sama dengan parity bitnya, maka data tersebut dapat dianggap benar. Dan apabila diperoleh perbedaan di antara hasil dekodisasi dengan parity bitnya, maka data dapat diklasifikasi sebagai data yang error. Lebih lanjut, terminal penerima akan mengirim request pada terminal pengirim untuk mengirimkan ulang data yang terbaca error tadi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan parity cache. Kelebihannya yaitu lebih cepat karena 2 baris biner. Yang kedua, mudah pengecekannya mudah. Selanjutnya, sederhana dalam analisis dan penggunaan pada sistem. Dan yang keempat, mudah direalisasikan dalam bentuk rangkaian atau hardware. Dan kekurangannya, kurang handal dalam mengatasi deteksi dan perbaikan error. Selanjutnya, kemungkinan kesalahan yang terjadi besar, yaitu 50%. Kekurangan selanjutnya, belum dapat mengkoordinir file dengan ukuran besar. Dan kekurangan yang terakhir, tidak dapat mendeteksi kesalahan dalam jumlah genap. Selanjutnya, metode cyclic redundancy checks atau yang disingkat CRC. CRC adalah algoritma untuk memastikan integritas data dan mengecek kesalahan pada suatu data yang akan ditransmisikan atau disimpan. Data yang hendak ditransmisikan atau disimpan pada sebuah media penyimpanan rentan sekali mengalami kesalahan. Seperti halnya noise yang terjadi selama proses transmisi atau memang ada kerusakan perangkat keras. CRC didesain sedemikian rupa untuk memastikan integritas data yang didegradasi bersifat acak dikarenakan noise atau sumber lainnya seperti kerusakan media dan lain-lain. Kode pendeteksian kesalahan yang paling umum serta pihak yang paling hebat dalam cyclic redundancy check yang dapat digambarkan sebagai berikut. Dengan adanya blok bit k bit atau pesan, transmisi mengirimkan suatu deretan n bit disebut sebagai frame check sequence atau yang disingkat FCS, sehingga frame yang dihasilkan terdiri dari K ditambah N bit dapat dibagi dengan jelas oleh beberapa nomor yang sebelumnya sudah diterapkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan click redundancy checks.
Yang pertama, kelebihan. Kelebihan pertama dapat digunakan dalam pengiriman data berkecepatan tinggi. Yang kedua, memiliki kehandalan sistem yang sangat tinggi, yaitu sekitar 99%. Dan kekurangannya, realisasi rangkaian hardware dan software paling sulit dibandingkan dengan parity check. Dan yang kekurangan yang kedua, analisis dan perhitungan dalam perencanaan cukup sulit. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.